Mana aku nggak penutupan? Awas, dijemput. Belajar dan melakukan fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PPKMB 2015 Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada akan mempersembahkan video wawancara mengenai keterkaitan biologi dengan interdisipliner ilmu yang lain. Selamat menyaksikan. Yang dipelajari itu tentang energi. Jadi kalau di tempat itu aplikasinya buat, kalau di tempat kalian kan di MIPA kan ada fisika, nah itu kalau di tempat itu aplikasinya, jadi menghubungkan antara fisika murni sama teknik, jadi pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak yang dipelajari, kayak kebetulan aku ada di jurusan geografi dan ilmu lingkungan. Jadi itu tuh kita tuh kayak mempelajari bagaimana bumi itu kebentuk, terus proses-proses yang terjadi di bumi baik itu eksogen atau endogen. Terus habis itu ntar kita ada kayak keterkaitan ke bencana alam. Terus habis itu ada lagi kayak ukur-ukur kemiringan lereng, itu juga dipelajari di sini. Terus kayak persebaran. Pelajarannya tuh kayak anatomi, histologi, terus patologi juga ada. Terus nanti untuk lebih ke arah kliniknya nanti ada namanya onkologi, terus ada profesiologi dan lain sebagainya gitu deh. Ya lebih ke arah kebidian. Ngajarin bagaimana kita bisa mengolah data, menganalisis data kayak gitu. Jadi bukan yang semata-mata hitung-hitungan kayak matematika kayak gitu ya, tapi itu lebih kayak analisa data-data yang udah dikumpulin. Terus nanti tuh ada penjurusan lagi di statistik. Nah, kalau yang paling diminati itu statistika bisnis industri, yang paling diminati itu. Habis itu keuangan, terus ada aktuaria, ada biostat. Kata itu kita belajar semuanya sih, mulai dari gimana caranya ngertiin orang dari seluruh dunia, bukan ngertiin ke masalah psikologisnya, tapi lebih ke gimana behaviornya dia, gimana cara hidupnya dia di negara tersebut. Pasti kan mungkin nggak usah jauh-jauh Indonesia sama Eropa ya, mungkin Jawa Tengah sama Jawa Barat aja mungkin perilakunya beda, padahal kita masih satu di negara Indonesia. Kita lebih banyak belajar ke situ sih. Kita juga sedikit-sedikit belajar banyak tentang bahasa. Karena saya bukan anak IPA, jadi saya nggak tahu apa-apa tentang. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalkan ada kata biologi gitu, yang pertama kali muncul di pikiran saya itu tentang kehidupan satwa dan tumbuhan, dan juga tentang organ-organ tubuh manusia. Pesan pertama, makhluk hidup. Masukin. Ya kalau tempat itu ya biologi tentang kehidupan, dari semuanya itu ya biologi. Kalau misalnya di kedokteran gigi sendiri sangat terkait ya, soalnya kita kan ada misalnya pelajaran anatomi, itu kan tentang kayak tulang-tulang gitu tuh, kayak ada histologi juga tentang sel-sel A, sel B, jaringan A, jaringan B kayak gitu kan. Terus yang biologinya ya itu tuh istilahnya kayak pendalaman lebih lanjut daripada biologi yang misalnya kayak kita pelajari di SMA dulu kan, kayak sel ya udah sel aja gitu, tapi ternyata waktu di sini juga ada pengembangannya lagi tuh. Jadi kayak dasarnya tuh dari biologi, terus lebih
detail lagi di misalnya mata kuliah anatomi untuk kedokteran gigi atau psikologi. Kebetulan kemarin di semester 1 itu aku ada mata kuliah biogeografi. Jadi biogeografi itu mempelajari soal persebarannya makhluk hidup secara geografisnya. Jadi makhluk-makhluk hidup yang di biologi yang kita pelajari di biologi itu, terus ntar kita pelajari lebih soal persebarannya tuh lewat sistem geografi. Kan di jurusan teknik fisika itu ada dua, kalau di teknik fisika sama teknik nuklir. Nah, di teknik nuklir itu ada kalau di aplikasinya pernah dengar sama ronsen, kalau misalkan nah itu aplikasinya di situ, karena ronsen kan ada sinar-sinar, misalnya sinar gamma, sinar X, nah perannya di situ. Paling kalau dari jurusannya yang mungkin nyambung-nyambung biostat itu ya. Tapi ya tadi yang aku bilang kan, biostat peminatnya kalau di Indonesia itu dikit banget di statistika manapun. Karena emang prospeknya kerja di Indonesia kalau untuk biostat itu kecil gitu loh. Lebih banyak dibutuhkan di luar negeri. Ya padahal kan ya tahu kan masyarakat kita saat ini kan lebih nyarinya yang di Indonesia aja kan, kayak gitu. Biologi kan belajar tentang tempat konservasi ya. Nah, tempat konservasi itu kan yang tadinya belum dikenal orang bisa jadi dikenal orang dengan media promosi dari dinas pariwisata. Itu tuh sebenarnya tempat konservasi itu bisa dijadiin wisata, asal tempat konservasi itu harus dijadikan pariwisata yang berbasis ekoturism. Ekoturism itu apa? Ekoturism itu adalah sebuah wisata, ya bisa disebut wisata, tapi dia tuh lebih mengedepankan lingkungan daripada kepuasan turis tersebut. Jadi misalkan kayak kita berwisata ke tempat penangkaran penyu ini, dia kan nggak bisa sembarangan ya, maksudnya kayak kita nggak boleh megang sembarangan penyu atau apa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu lebih ke anak biologinya yang ngelola, kita yang melakukan perizinannya, kita sebagai anak pariwisata yang melakukan perizinannya dan sebagainya. Shit.